Oke guys, kembali bersama Rudy Agustian di sini dan kali ini saya ditemani oleh sesepuh juga nih. Senior. Enggak senior. Oke, perkenalkan diri dulu. Oke, perkenalkan nama saya Denny Aprisani, saya dari cabang bela diri pencak silat. Nah, PSHT ya. Dari organisasi pencak silat PSHT ya. Oke teman-teman, ini suatu kebanggaan juga nih didatangin YouTuber terkenal bidang silat ya. Enggak. Dan gitu senior saya juga. Wis, Siswa. ini merendah ini. Merendah Mas Rudi. Tapi benar, saya masuk PSHT karena Kalau di idola PSHT saya ya, ini. kalau PSHT Mas Rudi masih di bawah saya. Iya. Cuman pengalaman bela dirinya lebih banyak dan ilmunya lebih jauh dari saya nih. Aduh, enggak juga lah. Waktu saya mau ikut PSHT, saya emang lihat Mas Denny main golok, sparring. Gitu ya. Jadi itu salah satu panutan saya juga, Mas Denny. Nah, Jadi ada ketertarikan. ada ketertarikan. Jadi kita menggunakan media sosial tuh terkadang ya menggunakan hal positif seperti itu ya. Bener. Ya orang tertarik ya memang jangan sampai kita menyalahgunakan media sosial. Benar. Menggunakan yang sesuatu yang mengedukasi ya memang Positif. orang melihatnya tuh positif pengen ikut gitu Nah. ya. Nah itu seperti Mas Denny punya konten-konten ya, saya jadi pengen ikut silat juga, ya kan? Alhamdulillah. Nah. Jadi ada sisi positifnya ya. Ada sisi positifnya. Dan menurut saya suatu sosial media gini ya, konten-konten, kalau emang nggak mendidik, nggak mengedukasi, jangan sesat. Gitu, bener ya? Benar. Kayak lucu-lucuan doang nggak masalah, tapi jangan sesat. Nah, Iya. betul sekali. Ya. Mungkin saya mau nanya-nanya nih, penasaran juga. Siap. Ikut PSHT udah berapa lama? Saya ikut PSHT dari tahun 2002. Sekitar berapa tahun ya? Sampai sekarang. Dari kecil itu berarti? Iya, dari kecil. Dari kelas 1 SMP saya. Di Palembang kan? Di Palembang, tepat. Jadi PSHT ini di mana-mana ada gitu. Di mana-mana ada, sampai di luar negeri ada. Sampai Mungkin luar salah satu organisasi pencak silat terbesar. Bener. Terbanyak anggotanya gitu ya. Banyak anggota dan mungkin paling kompak. Mungkin orang-orang kadang melihatnya itu ada rusuh, ada ini. Tapi jangan melihat di sana. Kekompakan mereka itu persaudaraannya luar biasa sekali. Karena persaudaraan. Persaudaraan. Benar-benar. Itu juga salah satu alasan saya ikut sih sebenarnya. Persaudaraan. Persaudaraan kuat banget. Ya makanya Mas Rudi kalau udah ikut menjadi warga PSHT itu dimanapun kita, insya Allah akan disambut. Benar. Tapi itu dulu semua. Gitu. Dulu semua. Enaknya mungkin bukan cuma PSHT aja ya, pencak silat itu emang gitu deh. Jadi memang kental persaudaraannya. Ya pokoknya asik lah. Kemarin saya baru post foto kan. Itu yang PSHT yang ada di Jepang, di Prancis itu langsung DM. Iya. Main kesini jangan lupa kabari. Oh itu baru kita lihat baru mau Niat, masuk ya. baru niat tuh. aja sudah disuruh gitu. Iya. Gila juga saya pun gila efeknya besar banget. Serius. DM itu sampai sekarang masih banyak yang ngucapin semangat, siap menjadi dulur ya kan. Semangat terus. Waduh, Pokoknya masih. saya sangat support ya. Saya senang kalau Mas Rudi udah bukan niatan lagi, sudah masuk sekarang menjadi anggota Udah latihan. siswa ya, udah latihan. Emang dia pengen berjuang, memang latihan banget. Bukan langsung instan ya. Ada ya itu? Ya? Ada. Oh, itu untuk orang-orang yang ini mungkin. Mungkin orang yang tua atau Mas gimana. ya kan. Cuman nggak enak loh secara instan. Lebih enak kita menikmati prosesnya. Itu lebih terasa. Bener Lebih terasa perjuangannya. Bener banget. Dan saya setuju. Itulah kenapa saya jadi siswa. Ya kan, nggak mau yang instan-instan. Betul. Kadang gini ya, ada warga gadungan namanya. Ada ya? Ya dia pengen yang instan. Oke. Ya kenapa sih ada warga gadungan? Berarti dia tuh sebenarnya tertarik, Hmm. tapi dia nggak mau latihan. Sebenarnya dia tahu kan kalau memang S1 itu kompak segala macam. Ya kita jangan hanya melihat ada sisi, pasti semua ada sisi positif negatif, tapi itu kembali ke pribadinya masing-masing ya. Bukan semua orang. Ya pokoknya masih banyak insan-insan itu yang pokoknya kita dibina menjadi lebih baik lagi. Ya. Terkadang ini banyak yang misalkan Mas Denny kok di sini ribut sana ribut. Ya sebenarnya ribut itu pasti ada alasan. Nggak mungkin langsung ribut lontong. Dan biasanya itu ada oknum juga ya. Iya ada oknum. Walaupun oknumnya banyak tetap oknum itu. Tapi dalam ajaran kita tidak pernah diajarkan ribut seperti itu. Pasti diajarkan hal-hal yang baik. Ya berarti itu masalah pribadi orang Masalah ya. pribadi. Ya, bukan PSHT-nya. Bukan PSHT. Cuman karena mereka ngerasa itu dulur mereka, jadi yang ke bawah itu kadang PSHT.
Tapi Iya. masih banyak oknum-oknum yang memberikan contoh hal-hal yang positif seperti itu banyak. Tapi kadang itu nggak terekspos. Yang terekspos yang melihat negatif, yang emang. negatif. Orang Pandangan lebih mereka, demen tapi masih banyak sekali. Orang lebih demen itu sih. Itu orang masih melihat banyak ya kesalahan. Cuman nggak masalah itu. Walaupun gimana, alhamdulillah PS1 tetap besar. Tetap besar. Ada lagi pertanyaan. Prestasi. Mungkin untuk diperkenalkan. Udah ikut fight apa aja di silatnya, di mana aja. Jadi kalau prestasi sih saya belum banyak-banyak banget karena keburu pensiun ya. Cedera ya? Iya. Cedera. Sebenarnya kalau dari diri sendiri tuh masih pengen banget tanding ya. Bahkan kenapa sih saya nggak bisa ikut? Pengen ikut MMA juga ya, cuman tanding silat aja udah nggak layak, apalagi MMA gitu kan. Jangan ngikutin nafsu aja, karena kita juga harus sadar diri kalau kita sudah nggak layak jangan maksain, bahkan fatal ntar akibatnya. Yang pasti kita tetap, walaupun sudah pensiun, saya tetap mengembangkan pencak silat. Mungkin kalau prestasi ya nggak terlalu banyak. Kemarin SEA Games, walaupun saya tuh sering cedera. Nah, cedera ini mungkin ya pembelajaran juga bagi teman-teman, apa mungkin saya asupannya jelek kan, apa pemanasannya kurang. Itu menjadi pengalaman saya untuk mendidik adik-adik saya nanti. Benar. Ya, SEA Games pernah, ASEAN pernah, ASEAN Beach Games pernah, terakhir ASEAN Beach Games di Vietnam 2016 sudahnya pensiun. Nah, Sayang ya, padahal tadi saya latihan Muay Thai juga bareng Doi, masih keras tenaganya, pukulan semangatnya masih keras banget. jadi saya Sayang loh gitu loh. latihan sama Mas Rudi itu masih ada sisa-sisa dikit ya. Masih ada, Ya namanya kita praktisi walaupun udah pensiun tetap masih ada tekniknya. masih power masih ada, cuma stamina-nya aja ya. Tapi kalau stamina ada mungkin lebih asik lagi Lebih ya. asik lagi. Lebih asik lagi. Lebih seru. Tadi udah mulai nggak connect karena kayaknya udah capek juga ya. Saya malah tadi udah minta off, kata Mas Rudi, ayo sedikit lagi. Nah sebenarnya saya sangat senang ada pacuan seperti ini Mas. Itu teringat pada saat saya menjadi atlet ya, memang kita harus dipaksain gitu. Iya, iya. Paksain, jadi pada saat puncaknya capek ya memang sudah, kalau sudah nggak bisa banget udah kan. Tapi sebenarnya tadi masih bisa dipaksain, masih bisa dipaksain, Kita push lagi. dipus lagi. Nah, Jadi sebenarnya ingat nostalgia ya. nostalgia, saya senang banget dengan perjuangan seperti ini. Benar. Sampai kadang merinding sendiri gitu ya. Saya tuh masih, kalau saya zaman atlet itu gila-gilaan latihan. Iya, iya. Kalau saya cedera atau sakit itu sedih. Kalau saya sedih kalau melihat misalkan orang latihan, saya nggak latihan terus. Benar. Sama. Sampai gilanya saya pernah latihan jam 2 malam. Nah, saking semangatnya. Masih Jadi itu latihan. posisi saya di Cina, nggak individu ya. Nah, Di posisi di Cina, saya di Cina dulu latihannya keras banget. Tapi semangat. Semangat, jadi tengah latihan udah sore, pas latihan tidur malam, mungkin malam itu saya salat tahajud lah. Setelah sholat jam 2 malam, jogging lagi. Subuhnya latihan lagi, program Iya, latihan. Jadi memang semangat. Tapi kadang jangan sampai overtraining juga, itu nggak Betul, boleh. betul. Ya, kita juga harus tahu kondisi kita. Ya mungkin itulah kadang yang membuat kita cedera terlalu bersemangat. bisa jadi. Overtraining, Ya. bahaya. Kurang istirahat. Nah, makanya tadi ini bisa menjadi pembelajaran juga bagi saya. Jadi istirahat juga dibutuhkan. Banget. Mm. Banget. Ya, itulah tips-tips dari Mas Denny buat teman-teman yang ingin memulai menjadi atlet. Saya senang nih kalau ada atlet saya interview nih. Siap. Karena sepaham gitu. Pemahaman gitu ya. Paham dan pengen ada atlet muda ini ya belajar dari kita juga gitu. Ya, tapi yang pasti ambil sisi positif dari kita. Mungkin yang ada yang jelek-jelek dari kita, ya cukup jadi Iya, pembelajaran. pembelajaran dan pengalaman saja, jangan diikuti yang jeleknya. Ya kita ada sisi positif dan negatifnya semua. Ambil yang baiknya, buang buruknya. Benar. Kayak kata si yang di Lampung. Waduh, bisa digoreng nih. Bisa digoreng. Nah, kebetulan kita nyerempet ke situ, ya kan? Yang di Lampung itu kan suka bawa pencak silat. Dan dia mau daftar IPSI. Waduh. Gimana menurut Mas Denny? Sebenarnya kalau dia bisa daftar IPSI, ya bagus, saya sangat dukung sekali. Tapi untuk standar IPSI mereka juga punya standar yang masing-masing, ada RT-nya segala macam kan. Ada misalkan
batasan beberapa orang, Iya, minimal berapa orang minimal muridnya beberapa gitu ya. orang seperti itu. Udah ada cabang di mana-mana misalkan. Ya semoga aja Bisa. bisa sih. Saya support kalau memang dia bisa masuk IPSI. Nah, tapi kalau di silat ini kan kita punya guru. Punya guru. Betul. Kalau yang di Lampung itu punya guru. Eh, Kan Mas Dendi pernah main nih, pernah Iya. nendang dia nih, kuat blok nih tendangan ya nih. gurunya Kak Agus. Bagus. Tapi Habis gurunya siapa nih? saya nggak tahu. Itu dia, aneh juga ya. Ya tapi semoga bisa masuk IPSI. Semoga bisa ya, semoga. Nah, tapi untuk masuk IPSI itu ya kita harus bukan cuman apa ya pencak silat ya keluarga doang. Kita harus mengembangkan. Iya. Harus yang namanya mengembangkan itu dari sedikit menjadi banyak itu namanya mengembangkan. Ya IPSI kan mau ngeliat juga, tinggal lu serius gak? Ya kan? Kalau pengen bener serius pengen masuk IPSI ya mesti minimal ada berapa murid, berapa RT begitu ya. Ya, iya betul. Ya. Sedangkan kalau Dan yang mereka ada sejarah-sejarahnya juga. sejarah Iya. kayak gurunya siapa gitu. Misalnya ya harus jelas artinya jelas kapan berdirinya segala macam ya itu. Berarti nggak gampang. Benar nggak gampang terdaftar di IPSI itu sulit banget menurut saya. Iya. Nah, tapi dengan mereka membawa pencak silat, apakah mereka sudah mengharumkan pencak silat? Karena mereka kan mengklaim dia mengharumkan pencak silat dengan konten-kontennya gitu. Coba dijawab. Kalau mengharumkan sih saya kurang tahu juga. Ya mungkin kalau untuk di perfilman dia bagus. Ya. Tapi kalau untuk di dunia prestasi atau di dunia atlet ya mereka nggak ini mungkin maksud ya mengharumkan di dunia perfilman kan ya. Gitu Ya semoga ya kita positif aja lah. Pasti. Tapi kan dia berprestasi Mas Denny, medali banyak bisa lihat. Nah itu dia saya bingung. Nah, ini saya bingung. Mas Denny atlet silat juga kan? Iya. Harusnya kenal dong. Kalau kita pasti kalau memang antara atlet-atlet yang berprestasi itu kita pasti tahu, Tahu. Nah, kita pasti tahu. Cuman saya belum pernah melihat Dan pernah dengar. beliau sendiri sudah mengatakan kalau beliau itu nggak pernah ikut pertandingan. Nah, Medali banyak. medali itu saya bingung dari mana. Iya juga ya. Saya juga bingung. Ya, Dan juga medalinya banyak perunggu sih saya lihat di sana. Kalau perunggu kan Berarti kalah. terus. Aduh, salah mejeng dong. Itu bagi orang yang ngerti sih. Bagi yang ngerti. Tapi kalau nggak ngerti, wah medalinya banyak. Nah, ya ini makanya kita perjelas. Bagi yang ngerti, udah ngerti, yang nggak ngerti ya ini kita kasih tahu gitu. Ya mungkin menurut saya sih itu aja sih. Karena saya lagi tertarik di silat, saya ingin mengembangkan silat dan membawa nama silat internasional di One Championship gitu kan. Saya bawa PS1. Keren ini. Menurut saya itu cara yang benar. Iya betul. Dibanding bikin konten yang enggak, yang ujung-ujungnya nggak bisa dibuktikan. Nah, Makanya saya buktikan di sini. Saya belajar jadi siswa, saya jadi warga, pas saya tanding di internasional dimanapun di luar negeri gitu ya. Nanti saya bisa bawa kembangan-kembangan PS1 itu. Wah. Mantap ya. Jadi pada saat Mas Rudi pada saat mau bertanding dia bukaan ntar. Iya, itu dia. Itu ciri khas PS1 itu. Itu dia. Ini keren. Keren kan? Jadi membawa nama pencak silat juga karena memang pencak silat kan asli dari Indonesia sekarang sudah diakui di UNESCO kan. Budaya, Pencak ya. silat itu berasal Indonesia. dari Indonesia. Betul. Jadi Mas Rudi sudah ikut melestarikan budaya kita. Benar. Ya, emang sih saya belajar bela diri, tapi kan bela diri saya ini combat sport modern. Modern. Ya sebagai anak bangsa, kenapa nggak saya belajar silat sih? Betul sekali. Itu udah budaya Indonesia. Yang minimal saya bisa kembangan, bisa bukaan, apalah. Nah, Yang penting silat. Gitu. yang penting kalau di pencak silat itu tidak hanya diajarkan sisi berantem doang, Nah, sisi kekeluargaan, kerohanian gitu kan. nah iya. Pokoknya asik ya mas, pencak silat ya asik. Jadi bukan misalkan kita belajar pencak silat cuma tuh berantem doang juga, nggak seperti itu juga. Ada bonus-bonusnya ya. Banyak bonus-bonusnya. Mungkin akan diajarkan bermain senjata, Nah, atau itu. kripen, menghadapi pisau segala macam seperti Iya. itu. Ada teknik belati. Dan Ini yang katanya pasti- udah pesan belati nih. Udah. Udah nyampe. Ini udah jauh-jauh ini udah pesan belati. Oh, udah belajar silat. Sat. Luar biasa sekali. Iya dong. Ya paling gitu aja lah Mas Denny. Makasih nih udah datang dan udah ada di sini ngobrol sama saya. Saya juga senang nih datang ke tempat Mas Rudi. Bahkan kita sharing-sharing ilmu ya. Iya, iya. Saya berterima kasih banyak ajarkan pengetahuan juga. Dan di sini saya juga tidak akan menutup diri, saya juga akan belajar
ya setidaknya saya mendapat pengalaman lah ya, belajar. Kalau saya dulu terfokus pencaksilat, mungkin saya akan ya belajar mungkin cara kata segala macam. Dan walaupun di pencaksilat juga diajarkan mungkin tidak sedetail di misalkan di Muay Thai cara menangkis segala macam. Mungkin tangkisan silat kan beda kan. Ya, kita juga harus memperkaya teknik. Ya kenapa enggak? Kenapa enggak? Kalau itu bentuknya positif. Saya suka sih. Ya, kita enggak tinggi hati dan menutup diri gitu. Betul. Itu saya suka. Bagus. Siap lah. Oke teman-teman, segitu aja dari saya Rudi Agustian dan Mas Denny Aprisani. Oke. Sekian dulu, sampai berjumpa lagi. Jos.